Melihat konflik yang terus berkecamuk di Palestina dan dampak kemanusiaan yang mendera, para alumni Fakultas Ekonomi Unhas merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata. Abon, sebagai bahan pokok yang penting, diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat Palestina yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unhas untuk Palestina merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas terhadap korban Palestina yang sedang menghadapi situasi sulit. IKV Unhas memberikan bantuan berupa abon kepada korban Palestina. Bentuk kepedulian ini merupakan wujud dalam meringankan beban korban Palestina. Alasan utama IKV Unhas memberikan bantuan dalam bentuk abon, yaitu karena abon tahan lama dan tidak mudah rusak. Melalui kerja keras dan kepedulian bersama, IKV Unhas berhasil mengirimkan bantuan abon ke Palestina. Keberhasilan ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi, tetapi juga menunjukkan kekuatan solidaritas dan kepedulian sosial dari komunitas alumni. Baiklah Mbak Riri, saya terkait dengan kegiatan IKP Unhas Peduli Palestina. Jadi saya kira ya kita lihat sendiri hari ini secara global dunia bahwa isu Gaza, isu Palestina kan ini betul-betul membuat kita terhentak. Kita sedih, kita seperti dihantam, tapi ya itulah kita IKP ya harus tentu harus hadir di sini dalam arti turut serta untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salah satu bentuk sebenarnya di awal banyak ide kita yang untuk Palestina ini, cuma kita akhirnya memutuskan untuk uh, yang sederhana aja, tapi yang penting pesannya apa? Tuhan ya bantuan karena ini memang ada barangnya, ada bendanya, ada ada abon lah dalamnya. Jadi kita yang sederhana aja, tapi yang penting bisa tersampaikan dan bisa diterima di sana oleh korban Palestina. Nah, inilah bentuk kepedulian IKV. Jadi kita merasa terpanggil untuk turut serta meringankan sedikit aja mungkin ya beban dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini betul-betul karena urusan kemanusiaan, masalah kemanusiaan bukan yang lain ya. Kita karena kemanusiaan, jadi dimanapun saudara-saudara kita di bumi ini, ketika ada tertimpa bencana atau musibah, saya kira kita wajib ya sesama manusia untuk turut serta membantu sesama manusia. Nah, yang dilaksanakan IKP ini adalah nama programnya itu IKP Peduli IKP Unhas Peduli Palestina. Bentuknya adalah mengirimkan atau memberi bantuan bahan makanan dalam bentuk abu-kasan yang tahan. Jadi kalau misalnya dalam pengiriman butuh waktu, saya kira tahan dan tiba di lokasi pun masih tahan juga karena dalam kemasan. Ya, saya kira kalau misalnya kita pun menyumbangkan sesuatu tapi tidak tahan, bisa-bisa tidak sampai di sana dan udah rusak. Misalnya kita kirim apa ya Makassar Barongko ya, aduh, mungkin baru sampai di Jakarta udah rusak, udah basi. Jadi kita betul-betul memikirkan apa yang harus bentuk produk atau barang apa yang kita kirim di rumah. Dan kemudian kita juga produk yang kita kirim ini kebetulan diproduksi oleh UMKM Unhas dari teman-teman dari klinik bisnis IKA Unhas. Jadi kita saling memberdayakan daripada kita mencari di tempat lain ya. Saya kira mending punya teman-teman. Jadi kita saling memberdayakan UMKM yang ada. Saya kira itu dulu ininya, karena kita kemungkinan akan menutup eh, eh, partisipasi teman-teman IKP maupun yang di luar IKP, karena juga ada yang dari luar IKP yang turut serta berdonasi. Tapi kita kan tidak membatasi IKP, tapi kalau misalnya ada yang dari luar, dari fakultas teknik, dari fakultas lain, mau ikutan di program peduli, saya kira tidak ada masalah ya. Saya kira seperti itu karena untuk mungkin waktunya seperti apa lagi mungkin Anda ketua yang mungkin akan menyampaikan.
Saya kira begitu dulu prolog dari saya. Makasih. Sebenarnya sudah sangat lengkap. Cuman saya sedikit menambahkan saja. Yang pertama, selalu pertanyaan itu adalah apakah awet makanan ini apa tidak. Saya kira penjelasan dari Pak Sekjen tadi ini tepat sekali, dan kebetulan salah satu alumni Unhas bergerak di bidang memproduksi abon UMKM ya. Jadi kita dari kita untuk kita, dan sampai hari ini saya kira sudah lebih dari 1.000 abon yang kita order. Begitu Pak Sekjen ya? Sudah di atas 1.000 kan ya. Sudah di atas 1.000, sehingga mungkin untuk tahap pertama ini kita cukupkan dulu, dan distribusinya karena ini yang penting ya. Daerah konflik tentunya niat baik tanpa strategi yang tepat bisa-bisa abonnya nggak sampai kepada sasaran, sehingga kita sepakat melalui Basnas. Basnas ini adalah lembaga resmi pemerintah yang menyalurkan bantuan, bukan cuma IKV, tapi semua bantuan yang ke Palestina itu terkoordinir melalui Basnas. Singkatan apa tuh Basnas ya? Badan Amil Zakat Nasional. Ya, kira-kira itu ya. Sehingga karena tadi Pak Sekjen sudah jelaskan, betul memang dana awal itu dari IKV, dari kas IKV, tapi kemudian kita membuka kesempatan kepada alumni, karena pastinya tragedi Palestina ini adalah tidak ada sekat-sekat fakultas ya, sehingga kita juga membuka diri atau malah berterima kasih apabila dari fakultas lain atau bahkan tidak fakultas sekalipun juga ingin berpartisipasi. Jadi yang terpenting saya kira itu kita melalui Basnas, dan dalam waktu dekat kita tutup tahap pertama. Nanti kita lihat girah atau gairah apakah memungkinkan kita akan membuka di tahap kedua. Dan kita juga membuka diri kalau tiba-tiba ada yang bilang ada ide, wah kenapa nggak misalnya apa itu namanya makanan daging yang sosis misalnya, ya nggak masalah, kita pikirkan untuk tahap berikutnya, sepanjang satu tentu ini memang awet di apa namanya sekian lama, dan pasti halal ya, harus halal gitu. Mungkin sementara Pak Fandi, Wasekjen, mungkin silakan. Angkatan 2000 berapa kau Fandi? 2001 Kak. 2001 ya. Masih kayak 2010. Iya, kalau saya Iya, kalau saya mungkin cuma menambahkan terkait spiritnya IKV, Kahitra dan Kaswaib, tentang bahwa kita semangatnya urunan, sehingga donasi sekecil apapun kita selalu terbuka untuk membuka ruang bagi alumni untuk istilahnya berpartisipasi, sehingga kalau kita lihat angka dari urunan itu tidak jutaan, bahkan mungkin mulai dari 25 ribuan, ratusan ribu, sehingga istilahnya kalau kita lihat listnya itu sudah panjang sekali yang istilahnya mau menyumbang, termasuk dari fakultas lain juga mau ikut serta ke kegiatan kita, eh, Kak Hendra dan Kak Swaib, serta dari Unhas TV. Mungkin itu saya tambah dari saya, Kak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak sekali gairah atau tanggung jawab sosial kita, partisipasi dari Indonesia, baik melalui pemerintah, lembaga LSM, NGO, bahkan dari yayasan masjid yang menyumbang ke Palestina, yang memberi kontribusi kepada Palestina. Nah tentunya IKE mempertimbangkan lewat saluran mana yang kira-kira yang paling probabilitasnya paling tinggi dalam hal penyaluran sumbangan infak, dan IKAT memilih lewat jalur Basnas, karena ini adalah lembaga resmi pemerintah yang tentunya punya kredibilitas dan punya akses untuk mendistribusikan
Abon ini tepat sasaran. Jadi itu ada dua kata kunci di sana. Satu adalah akses untuk masuk ke wilayah konflik. Memang sudah terbukti, bukan cuma konflik kali ini saja, tapi berkali-kali sebelumnya Basnas sudah membuktikan diri sebagai lembaga kredibel yang mendistribusikan, karena ini kan soal titipan amanah orang ya, 1 rupiah pun kita harus pertanggungjawabkan, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Sehingga IKV, pengurus IKV sepakat bahwa untuk kali ini kita mempercayakan donasi ini melalui Basnas. Ya, insya Allah Bismillah ini akan sampai pada tepat sasaran. Ada juga pertimbangan waktu itu gimana kalau pengurus IKP, karena ada program global visit ke Palestina. Wah, ternyata terlalu beresiko tinggi, sehingga kita harus lewat badan yang sudah terbiasa lah. Demikian. Dengan langkah ini, Ikatan Alumni Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unhas menunjukkan bahwa kepedulian dan solidaritas melampaui batas geografis. Semoga bantuan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi korban yang ada di Palestina dan menjadi inspirasi untuk tindakan kemanusiaan yang lebih luas. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV.